Untuk kali ini langsung kita masuk ke chapter 1, Programming Essential in Python. Jadi yang pertama, Hello World di Python. Di sini untuk sintak dari bahasa Python ini hampir sama dengan bahasa pemrograman pada umumnya, seperti Java atau PHP. Cuma di dalam Python di sini lebih simple gitu ya, lebih mudah dibanding pemrograman yang lain. Jadi langsung saja di sini pada saat kita menggunakan perintah atau script dari Python ini sendiri, dia bersifat case sensitif. Artinya kalau di situ tulisannya huruf besar ya harus huruf besar, atau kalau menggunakan huruf kecil ya harus huruf kecil. Jadi case sensitif. Jadi harus sesuai dengan perintahnya. Jadi sebagai contoh, di sini fungsi dari perintah, salah satu perintah print. Jadi print di sini fungsinya untuk menampilkan. Menampilkan apa? Menampilkan yang ada di dalam kurung print ini. Jadi sebagai contoh, apabila kita menggunakan perintah print, di sini hurufnya kecil. Itu baru akan berhasil. Tetapi kalau kita menggunakan huruf yang depannya kapital, lebih besar gitu ya, jadi besar terus kecil di belakangnya, itu tidak berhasil. Dan apabila kita menggunakan print dengan huruf besar semua, itu juga tidak berhasil. Jadi untuk perintahnya yang diberikan oleh programming itu ke Python itu harus sesuai dengan aturannya. Jadi print ya harus kecil semua. Nah, biasanya pada saat kalian mencoba praktek itu banyak yang salah atau terjadi error. Errornya di bagian case sensitif, biasanya seperti itu. Nah, aturan ini juga berlaku untuk nama variabel. Jadi nanti dibahas juga tentang variabel dari Python itu seperti apa. Sehingga ini mudahnya atau simpelnya Python itu case sensitif. Entah itu di perintah ataupun di variabelnya. Selanjutnya di sini kita akan mencoba praktikum dasarnya. Jadi praktikum dasar di sini untuk mencetak atau menampilkan perintah yang akan kita masukkan. Jadi contohnya di sini perintah dasarnya kita menggunakan perintah print. Print di sini fungsinya untuk menampilkan kata atau variabel atau juga tipe data yang ada di dalam kurungnya. Jadi kalau semisal kita masukkan print kurung buka petik 2 hello world, berarti nanti yang akan muncul adalah hello world. Jadi langsung saja kita coba buka aplikasinya. Aplikasinya itu menggunakan Anaconda. Ini saya kasih tutorialnya. Jadi ini untuk tampilan Anaconda-nya. Jadi yang pertama, kalian install dulu ya pastinya untuk Anaconda navigatornya, yang di dalamnya ada banyak tools terkait Anaconda atau dari Python juga, ada pemrograman lain juga banyak. Jadi caranya yang pertama diklik Windows-nya, dicari aplikasi Anaconda Navigator. Contohnya yang ini. Nah, setelah diklik nanti hasilnya seperti ini. Ini halaman utamanya atau home-nya dari Anaconda Navigator. Jadi di sini ada banyak sekali tools yang bisa kalian gunakan untuk melakukan programming. Tapi kita tidak terlalu membahas untuk programming yang lain gitu. Kita hanya fokus ke dalam Python-nya. Nah, di sini kita coba menggunakan Jupyter ya. Jupyter di sini ada beberapa, tapi Jupyter Notebook yang kita pakai. Yang ini. Jupyter Notebook kita launch saja. Nah, pada saat di launch, ini akan ada proses membukanya. Proses membukanya, kecepatan proses membuka itu tergantung dari perangkat kalian gitu. Nah, setelah itu akan otomatis dibukakan localhost menggunakan browser yang ada di dalam laptop kalian. Contohnya di sini saya akan masukkan
programnya atau masukkan sintaknya di dalam Anaconda 3. Nah, ini foldernya silahkan bebas, terserah kalian mau dimasukkan di mana. Jadi contohnya di saya di Anaconda 3, di sini lalu pilih New bagian kanan. Di New kita pilih untuk Python 3. Nah, kalau semisal kalian download di versi sebelumnya juga ada Python 2, tapi saya rekomendasikan di Python 3, Python yang paling baru, karena di Python 3 itu sudah semakin update dan fix gitu ya untuk beberapa bug yang ada di dalam Python 2 gitu. Jadi di sini Python 3 yang kita pakai. Kita pilih Python 3. Nah, kita akan dibukakan untuk interface. Interface di mana kita akan mengetikkan komen-komen atau perintah dari Python ini. Jadi contohnya tadi kita coba print kurung buka, petik 2, kita masukkan nama saya. Nah, contohnya seperti ini. Hasilnya seperti apa? Kita coba run dulu yang di sini. Nah, hasilnya, outputnya ada di sini. Nama saya. Nah, untuk menambahkannya lagi, contohnya kita akan mencoba menambahkan perintah lagi. Contohnya ada 2 perintah print. Jadi ada 2. Pertama print nama saya. Contohnya kok kita akan menampilkan perintah lain. Print lagi. Print nama saya. Kita pilih bawahnya, di enter saja. Print lagi. Adalah. Nah, seperti ini. Berarti nanti hasilnya ada 2. Kita run. Hasilnya ada 2. Nama saya adalah. Nah, seperti itu. Nah, bisa juga kalau di sini kita coba contohnya kan ada petik 2. Ada petik 2, kita bisa menggantinya menjadi petik 1. Contohnya print kurung buka, petik 1, nama saya. Setelah kita run, itu juga akan berhasil. Tapi kita akan mencoba bahwa si Python ini adalah case sensitif. Apabila kita tambahkan print dengan P yang besar, lalu kita masukkan nama saya, setelah di-run hasilnya akan error, gagal. Jadi kembali lagi memperkuat statement yang tadi bahwa untuk Python ini case sensitif. Jadi sini langsung ditunjukkan masalahnya di mana. Ini di sini. Errornya di mana? Errornya adalah di name print is not definite. Jadi tidak teridentifikasi ya, tidak terdefinisi untuk perintah print tersebut. Jadi harus menggunakan print yang kecil. Oke, kita lanjut lagi di materinya. Jadi sekarang kita akan mencoba mengenal komentar dari Python. Jadi komentar di sini fungsinya untuk menandai sebenarnya. Jadi di sini sudah bisa terlihat ya isinya apa saja. Tapi intinya di sini untuk menandai dari perintah tertentu yang disebut dengan komen. Jadi komen di sini digunakan biasanya untuk menandai contoh print tadi ya, untuk print nama saya gitu ya. Nanti ditandai bahwa ini akan menampilkan nama saya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, contohnya di sini kita cukup menggunakan pagar saja. Jadi apabila kita nambahkan untuk tanda pagar, itu maka skrip yang di belakangnya atau skrip atau tulisan yang di belakangnya itu tidak akan dieksekusi oleh si Python. Gitu. Jadi apabila kita tambahkan pagar, itu yang belakangnya sudah tidak dianggap atau tidak masuk ke dalam perintah Python. Gitu. Nah, contohnya di sini. Contohnya ada beberapa, ini pagar pertama, ini adalah komentar. Ada ini bla bla bla, ada untuk, ada 1 baris,
di sini ada print hello world. Lalu di belakangnya ada pagar juga. Ini juga komentar. Pagar lagi print welcome. Itu juga komentar. Ada komentar dan lain sebagainya. Mencetak nama print Budi. Terus ada lagi mencetak angka atau integer. Nah, print 123. Nah, hasilnya apa? Pada saat dijalankan atau di run itu di dalam perintah Python, itu yang akan muncul yang pertama adalah print hello world. Apakah welcome itu akan muncul? Jawabannya tidak, karena di depannya ada pagarnya. Lalu selanjutnya ada print Budi, berarti langsung akan muncul Budi. Lalu di situ ada print 123, berarti di sini akan muncul 123. Pagar-pagarnya atau komentar-komentar yang ada pagarnya di sini tidak akan diproses oleh si Python. Baiklah, kita lanjut lagi ke aplikasi Anaconda-nya untuk mempermudah pemahaman kalian. Oke, kita lanjut di aplikasinya. Yang tadi kita buka lagi ya. Jadi contohnya saya masukkan pagar. Ini komentar. Lalu kita masukkan lagi. Itu kan tidak keluar ya hasilnya ya. Ini komentar. Ini juga komentar. Lalu kita tambahkan print. Nama Anda. Ini. Lalu di belakangnya juga ada komentar lagi. Ini untuk menampilkan nama Anda. Nah, ini setelah di running akan hanya muncul saja nama Anda, yang lain tidak akan muncul. Seperti itu. Terus kita coba lagi yang tadi ya. Lalu di bawahnya kita coba hashtag lagi atau pagar lagi. Print kurung buka nama saya. Apakah setelah kita run nama saya akan muncul? Tentu saja tidak. Hanya nama Anda saja. Karena di depannya ada pagarnya. Jadi kalau ada pagarnya di depan, itu tidak akan dijalankan oleh si Python ini. Jadi yang hanya dijalankan hanya print saja. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi ke materi. Selanjutnya di sini untuk praktikum komentar contoh. Nah, tadi kan sudah dibahas bagaimana sih kita memasukkannya. Jadi sekarang untuk contohnya apabila kita masukkan script ini. Jadi yang pertama komentar, yang kedua tidak masuk ke output. Terus ada print hello, ini juga tidak keluar. Lalu print saya dan pagar komentar. Nah, apa yang akan keluar? Yang keluar hanya hello dan saya. Yang lain tidak keluar. Lalu untuk selanjutnya tipe data pada Python. Kita masuk ke dalam tipe datanya. Jadi di dalam tipe data mungkin perlu pemahaman yang lebih dalam lagi karena mungkin lebih banyak tipe dan variasinya lebih variatif dibanding tadi dasarnya. Jadi tipe data adalah suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi. Jadi nanti informasinya dipisahkan berdasarkan tipenya. Jadi untuk Python sendiri mempunyai tipe data yang cukup unik ya, bila kita dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Jadi tipe data Python itu ya sebenarnya lumayan banyak dan variatif. Kita coba bahas satu persatu untuk tipe datanya. Ini tipe datanya, jadi kalau sudah masuk ke tipe data ya kita bicara bukan TJA lagi ya, mungkin lebih dalamnya di RPL. Cuma di sini saya hanya memberikan tipe-tipe data yang biasa digunakan di pemrograman Python. Jadi tipe data yang pertama adalah boolean di sini. Jadi tipe data boolean itu
Nah, di sini hanya ada dua jenis, yaitu true dan false. Hanya itu. Kalau true dia bernilai 1, kalau false berarti bernilai 0. Nanti kita coba. Lalu di sini ada string. Nah, string yang sudah kita coba tadi ya. Jadi itu ditandai dengan adanya petik 2 atau petik 1. Ya, jadi di situ dia tipe datanya string. Tuh, jadi di sini bisa berupa kalimat, huruf, angka, itu juga bisa. Itu tipenya adalah string. Lalu di sini adalah integer. Integer itu menyatakan bahwa dia adalah bilangan bulat. Jadi di situ ada 25 contoh. Ada 100, maksud saya 1209 gitu. Terus juga sama. Contohnya kita masukkan lagi 9, ada contoh 10 dan seterusnya. Itu masuk ke integer. Lalu tipe data yang selanjutnya adalah float. Kalau menggunakan tipe data float, di sini menyatakan bilangan yang mempunyai koma. Tuh. Jadi di sini contohnya 3,14 atau 0,99. Tapi di Python itu komanya diganti menjadi titik. Jadi 3.14 itu maksudnya 3,14. 0.99 itu maksudnya 0,99 seperti itu. Lalu untuk selanjutnya di sini untuk kompleks. Kompleks itu biasanya dia bilangkan real dan imajiner. Contohnya di sini 1 plus 5C. Nah, C itu kan merupakan bilangan imajiner gitu ya. Bilangan yang tidak diketahui nilainya berapa. Itu menggunakan bilangan kompleks. Contoh tipe data menggunakan tipe data kompleks. Nah, di sini untuk tipe datanya itu memang variatif, jadi harus dipahami satu persatu. Lalu untuk selanjutnya list. Jadi list di sini dia merupakan untaian yang menyimpan berbagai tipe data. Isinya bisa diubah. Jadi pada saat kita masukkan list itu ada ditandai dengan kurung yang seperti ini, kurung siku. Jadi ada petik 2 di sini masuk berarti dia adalah string. Ada angkanya berarti dia integer. Lalu ada komanya berarti dia adalah float. Nah, di sini ada 3 tipe data yang dimasukkan, tapi isinya bisa diubah. Kata kuncinya ini, bisa diubah. Berarti itu adalah list. Lalu untuk selanjutnya ada tuple. Ini tuple. Jadi kalau kita menggunakan tuple, isinya itu tidak bisa diubah. Nanti kita praktekkan mungkin di pertemuan selanjutnya. Jadi di tuple itu isinya tidak bisa dirubah. Jadi ada yang isi ini di dalamnya itu tidak bisa dirubah sama sekali. Berbeda dengan list. Kalau di list itu bisa diupdate, diubah gitu ya. Contohnya dari XYZ di sini itu diubah menjadi ABC bisa. Tapi kalau di tuple, kalau sudah terisikan XYZ di sini itu tidak bisa diubah. Dan selanjutnya adalah directory. Directory di sini data untaian yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan, gitu ya, penunjuk dan nilai. Contohnya di sini kita menggunakan kurung ini ya, kurung kurawal gitu ya. Terus di sini contohnya kita masukkan nama, namanya Adi, ID-nya berapa? ID-nya 2. Itu pasangannya. Jadi kalau pasangan nama berarti Adi, pasangan ID adalah 2. Seperti itu. Itu merupakan tipe data directory. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita coba masuk ke dalam praktikumnya. Di praktikum kita coba menggunakan tipe data boolean. Kita menggunakan tipe data string, tipe data integer, tipe data float, complex, list, tuple, dan directory. Jadi kita akan coba semua tipe data ini. Oke, kita masuk lagi ke Jupyter Notebook-nya. Jadi yang pertama kita coba tipe data boolean. Masukkan print.
Boolean itu terdiri dari true atau false. Kita coba true. Nah, seperti ini. Apabila kita running, hasilnya akan true. Ya, itu tipe data boolean. Lalu untuk selanjutnya tipe data string seperti tadi ya. String itu menggunakan print. Yang petik ya, boleh petik 1 atau 2 gitu. Contohnya di sini kita tuliskan aku. Nah, setelah kita run, berarti hasilnya adalah aku. Lalu kita coba menggunakan tipe data integer yang merupakan bilangan bulat ya, tanpa koma. Kita coba print nilainya contohnya 30. Nah, seperti ini. Setelah kita run, hasilnya akan keluar 30. Itu menggunakan integer. Nah, selanjutnya kita coba akan menggunakan tipe data float. Yang ada komanya ya. Print float itu contohnya 3,14. Kita run, berarti hasilnya 3,14. Tapi koma di sini maksudnya ditulisnya dengan titik ya, bukan koma. Jadi pakainya titik. Itu untuk tipe data float. Nah, sekarang tipe data kompleks. Kita coba print 5J. Di mana J adalah bilangan imajiner. Mungkin lebih detailnya apa sih bilangan imajiner itu ya. Itu ada di mapel matematika ya. Kita run, hasilnya 5J. Itu untuk yang imajiner. Selanjutnya kita coba tipe data list. Ya, jadi list ini dia bisa diubah isinya. Kita coba print. Kurung buka. Kurung siku. Contohnya kita buat yang dari string dulu. Saya. Lalu koma. Nah, di sini kita coba masukkan integer 1, gitu ya. Kita coba masukkan lagi float 1,5. Setelah kita run hasilnya seperti ini. List isinya ada saya 1,5. Seperti itu. Itu untuk tipe data list. Lalu selanjutnya tipe data tuple. Itu menggunakan kurung pada umumnya. Jadi print kurung 2 kali ya. Karena pakai tuple dalamnya tidak bisa diubah. Contohnya 1. Terus di sampingnya 2, 3. Nah, seperti ini. Setelah kita run, hasilnya 1, 2, 3. Dan tipe data ini tidak bisa diubah. Jadi setelah masuk disimpan oleh memorinya, itu tidak bisa diubah atau dihapus. Jadi harus seperti itu, tidak bisa diapa-apakan. Lalu untuk selanjutnya adalah tipe data directory. Tipe data directory itu menggunakan kurung kurawal, di mana print, coba kita kurung buka, masukkan kurung kurawalnya. Contohnya di sini nama, itu pasangannya. Contohnya di sini kita tambahkan Budi. Lalu tambahkan lagi data di directory. Kita masukkan umur. Umurnya contohnya 17 tahun. Seperti ini. Setelah kita run, ya akan muncul directory nama Budi umurnya 17. Nah, itu adalah beberapa tipe-tipe data di dalam Python. Jadi yang pertama boolean, terus selanjutnya ada string, ada integer, ada float, ada kompleks, ada list, ada tuple, dan juga ada directory. Seperti itu.
Oke, kita lanjutkan lagi ke bagian variabel dari Python. Tadi sudah ada tipe data, selanjutnya ada variabelnya. Jadi variabelnya di sini adalah lokasi memori yang dicadangkan untuk menyimpan nilai-nilai. Jadi istilahnya kita menggunakan alias gitu. Jadi ada data yang kita masukkan, ada berbagai tipe data yang kita masukkan, tapi kita buat variabelnya, aliasnya, gitu ya, ada variabelnya. Jadi langsung saja untuk lebih mempermudah penulisannya. Jadi penulisan variabel di sini karakter pertama harus berupa huruf atau garis bawah, underscore ya. Atau di sini karakter selanjutnya dapat berupa huruf, garis bawah, atau juga angka bisa. Untuk karakter selanjutnya. Jadi karakter awal itu huruf atau garis bawah, selanjutnya bisa angka, bisa huruf atau garis bawah. Terus selanjutnya karakter nama variabel, balik lagi ya, Python itu case sensitif. Artinya kalau kita menggunakan variabel dengan huruf kecil semua, berarti di situ pada saat kita memanggil variabel tersebut, itu menggunakan huruf kecil semua. Tapi apabila kita menggunakan huruf besar semua, itu juga harus huruf besar semua. Terus ada juga contoh di situ seperti ini variabelnya namanya. Nama depan D-nya besar. Berarti pada saat memanggil variabelnya itu menggunakan D besar juga. Nah, contoh seperti ini. Nama John Doe. Itu ya, print nama. Berarti hasilnya adalah John Doe. Umur 20. Pada saat kita masukkan print umur, itu dia akan mencetak 20. Lalu di sini ada tipe umur. Nah, tipenya apa ini? Apakah integer ataukah string? Ya, kan gitu. Jadi pada saat kita masukkan tipe umur, dia akan melihat tipe dari ini. 20 itu termasuk ke apa? Berarti dia masuk ke integer. Dan seterusnya. Kita langsung coba masuk ke dalam praktikum menggunakan Jupyter Notebook-nya. Selanjutnya kita coba kombinasikan. Kita sudah membuat variabel nama, variabel umur, dan variabel jurusan. Kita coba kombinasikan. Print. Membuka, kita panggil namanya, variabel nama. Lalu selanjutnya kita masukkan lagi koma ya, pakai koma, umur. Lalu kita masukkan lagi jurusan. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Budi 20 TCA. Nah, selanjutnya untuk kombinasi seperti itu. Jadi kalian bisa langsung memanggil 3 variabel secara langsung gitu. Atau kita mau selektif gitu ya, contohnya kita mau memanggil nama dan umur. Jadi print nama, umur. Berarti di sini yang akan tertampil hanya 2 variabel saja. Jadi ada nama dan umur. Kita coba run. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau semisal kita akan memasukkan kombinasi gitu ya. Jadi kombinasi antara string dan variabel. Contoh print. Kita masukkan nama saya adalah. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan variabelnya. Variabelnya adalah nama. Setelah kita coba print, dengan variabel nama saya adalah, lalu selanjutnya kita masukkan nama, kita run, berarti hasilnya adalah nama saya adalah Budi. Seperti itu. Terus kalau semisal kita coba, nama sayanya di atas dan Budinya di bawah, tapi di dalam satu script. Contohnya seperti ini, print nama saya. Nah, untuk menambahkan enter atau mengubah variabel selanjutnya di bawahnya, itu menggunakan \n.
di sini koma, nama. Setelah dirun, hasilnya adalah nama saya Budi. Nah, Budinya tidak di sampingnya, tapi di bawahnya. Karena ada backslash n. Seperti itu. Tapi di sini masih ada spasi yang berlebihan di sini. Nah, gimana untuk menghilangkan spasi yang berlebihan? Kita ganti komanya menjadi plus. Nah, seperti ini. Jadi pada saat kita coba running, hasilnya nama saya Budi dan di depannya sudah tidak ada spasi. Jadi, kalau kita menggunakan koma di sini, itu berarti spasi. Tapi kalau kita menambahkan plus di sini, dia langsung menggabungkan tanpa adanya spasi. Contoh, di sini lagi print variabel nama ditambah umur. Nanti hasilnya error. Kenapa kok error? Jadi kalau nama dan umur itu merupakan beda tipe data. Jadi yang tipe data namanya adalah tipe data string. Kalau umur itu adalah integer, gitu ya. Jadi tidak bisa digabungkan satu dengan yang lainnya. Kalau dia beda tipe data. Tapi kalau semisal di sini kok ada TJA, TJA itu kita masukkan string ya tadi ya. Yang ini jurusan itu pakainya string. Jadi kita masukkan contohnya print kurung buka nama ditambah jurusan. Setelah kita run, berhasil Budi TJA. Di sini tidak ada spasinya karena kita menggunakan tanda plus di sini, bukan menggunakan tanda koma. Nah, dari tadi ya, dari awal sampai akhir, dari perintah dasar print, terus ada komen, lalu di situ ada lagi tipe data, dan ada variabel. Jadi hari ini ada 4 macam gitu ya, 4 macam script yang sudah kita coba gitu. Nah, selanjutnya di sini untuk mempermudah kalian memahami dan untuk lebih dalam lagi memahaminya, saya akan memberikan sedikit tugas untuk kalian kerjakan di LMS. Jadi tugasnya seperti apa? Sama seperti tadi. Jadi tugas pertama berarti menggunakan sintak dasar, gunakan perintah print. Untuk yang pertama menampilkan nama Anda. Lalu untuk menampilkan nomor absen Anda. Lalu selanjutnya untuk menampilkan kelas Anda. Nanti setelah berhasil, di-screenshot dan masukkan ke dalam Microsoft Word. Dengan tulisan yang pertama tugas 1, bawahnya SS yang sudah tadi kalian lakukan. Terus selanjutnya di bawahnya tugas 1 ada tugas 2. Jadi gunakan komentar di bawah ini. Jadi komentarnya yang pertama hashtag ini komentar 1, diisikan nama Anda. Terus habis itu tampilkan nama Anda, berarti menggunakan perintah print tadi. Di belakangnya diikuti dengan pagar ini komentar 2, nama Anda. Lalu menampilkan nomor absen, menampilkan kelas, dan yang terakhir ditambah lagi pagar ini komentar 3. Nah, setelah itu kalian coba screenshot lagi, masukkan ke dalam Word, tugas 2, gitu ya, tampilkan di bawahnya screenshotnya. Terus yang ketiga, kita sudah membaca, memahami, dan mempraktekkan tipe data. Jadi di sini buatlah masing-masing 2 contohnya, contohnya bebas. Usahakan antara satu dengan yang lainnya beda ya, maksudnya antara kalian dengan temennya beda gitu. Jadi yang pertama tipe datanya, true false-nya, itu pasti sama ya. Terus tipenya string, 2 contoh. Yang pertama nama depan, nama belakang, itu terserah kalian. Lalu tipe data yang selanjutnya adalah integer, angka, bebas, terserah. Terus tipe data float, itu yang koma-koma, itu ya tadi ya.
Silahkan dibuat. Kompleks tadi yang ada imajinernya. Ada list, tuple, dan directory. Silahkan bebas dibuat. Masing-masing 2 contohnya. Nanti di screenshot dimasukkan ada keterangan tugas 3 dan di bawahnya itu adalah screenshot tugas ini. Dan yang terakhir, tugas yang keempat, itu buatlah variabel gitu ya. Jadi yang pertama variabel nama, variabel nomor absen, variabel kelas, variabel umur, dan variabel hobi. Silahkan kreasikan hasil print kalian. Entah itu printnya pakai koma, entah itu printnya pakai plus, entah itu dilakukan kombinasi seperti tadi ya, ada kombinasi antara string dan variabel, terserah kalian, seunik mungkin, selengkap mungkin, silakan untuk yang variabel ini dieksplorasi lagi, semakin unik, semakin tampilannya semakin baik, itu akan semakin baik juga nilai kalian. Dan seperti itu hasilnya akan di SS, masukkan ke dalam Microsoft Word, gitu ya. Selanjutnya diurut ya, berarti tugas 1 tadi bawahnya SS tugas 1. Tugas 2 nanti bawahnya SS tugas 2. Tugas 3 bawahnya SS tugas 3. Tugas 4 bawahnya SS tugas 4. Jadi ada 4 tugas, diisikan satu persatu sampai ke tugas 4, dibikin Word. Ya, nanti setelah itu silahkan kalian bisa Word saja atau diganti ke PDF. Setelah itu diupload di LMS. Itu ya. Batas waktunya nanti 1 minggu. Silahkan dicoba-coba sampai bisa, sampai paham. Itu nanti tugasnya di-upload di LMS. Sedikit informasi apabila ada masalah di Anaconda-nya ya, kadang Anaconda memang rada berat aplikasinya, kadang tidak bisa berjalan gitu ya, dan seterusnya itu masalahnya, bisa kalian menggunakan web base ya, menggunakan website. Jadi di W3 School ini untuk linknya di W3 School di Python itu juga bisa. Nanti kalau misalnya terlalu panjang linknya saya share di LMS seperti itu.